Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Denisa Ramadhani dengan 7708220087. Di sini saya akan mendemokan untuk praktikum assessment 2 yaitu demo script, interaction, transformation, animation, iteration, dan condition. Oke, untuk yang pertama itu script interaction. Seperti biasa, kita memakai di yang Z-Shield. Nah, buku Z-Shield ini dibuat oleh Saritman. Nah, di sini untuk yang interaction kita pakai yang cole-cole. Di sini itu pakai codingan dari Joshua karena codingan ini itu sudah sempurna. Berarti di sini ada dimodifikasi sedikit oleh Bapak Ritman. Di sini juga sudah saya masukkan untuk skripsi sub platformer Cole. Langsung aja kita demokan. Di sini kita tambahkan 2D object. Nah, jika tidak ada 2D object, maka kalian harus menambahkan di Windows terus Package Manager. Nah, di sini 2D kalian install aja. Nah, di sini 2D object, right? Nah, kita pakainya triangle. Di sini kita ubah namanya jadi layer. Oh ya, kegunaan codingan ini itu untuk game 2D yang dimana ini tuh si objeknya itu bisa bergerak ke kanan ke kiri dan lompat. Nah, di player ini kita masukkan si platformernya, add component. Di sini sudah tersedia rigid body-nya sama capsule collider. Nah, setelah itu kita tambah lagi size, kita buat square untuk pijakan tanah di playernya. Di si pijakan tanahnya ini juga kita add komponen. Nah, kita tambahin box collider agar si triangle playernya ini nggak jatuh ke bawah, jadi bisa menginjak si tanah ini. Setelah itu di yang player, biar kameranya mengikuti kemana arah player berjalan, kita masukin main kameranya ke target kamera. Coba lagi kasih. Oke, di sini sudah bisa jalan, bisa loncat. Jadi seperti itu untuk script platformer Cole. Selanjutnya itu kita akan membahas script transformation. Oke, untuk yang transformation itu saya pakai yang transformation position. Nah, yang ini codingannya sudah saya masukkan ke Unity. Setelah itu kita buat 3D object cube di player. Di sini udah langsung ada box collidernya agar dia tidak jatuh. Nah, setelah itu
di player ini kita masukkan transformation position. Nah, jadi fungsi script ini itu memindahkan satu objek ke objek memindahkan objek ini ke tempat lain gitu. Ini misal dia ke kiri, ke kanan gitu. Nah, untuk ngetesnya itu kita play dulu. Nah, di sini ada parameter vektor. Nah, parameter vektor ini untuk memindahkan posisi si cube ini. Misal kita 0,01. Nah, jangan lupa untuk centang si update positionnya ini agar dia ke update posisinya. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau balik lagi ke kiri, kita minus. Centang lagi. Nah, dia balik lagi ke posisi awal. Untuk ini tuh untuk posisi ke atas. Kalau mau ke bawah, tinggal tambahin. Nah, ini untuk ke depan. Ini untuk depan belakang. Jadi seperti itu. Kenapa ini kita 0,01? Karena kalau 1 itu cepet banget. Dia hilangnya cepet banget. Bisa. Satu. Nah, dia langsung hilangnya cepet banget. Makanya 0,01. Jadi seperti itu untuk script transformation position. Oke, sekarang kita lanjut ke script instantiation prefix. Nah, jadi fungsi si script ini tuh dia menggabungkan satu objek ke objek yang lain dan sekaligus ngeduplikat gitu. Nah, ngeduplikat itu dengan cara pakai button. Nah, di sini udah saya masukin script sysubnya. Ini pakai 3D Object Cube. Ini kita rename aja jadi cube 1. Nah, untuk cara bedain cube 1 dan cube 2, kita bisa pakai material. Nah, ini tuh buat warnain si cube-nya ini. Ini bisa pilih mau warna apa. Nah, untuk yang cube 2 juga sama. Nah, cara masukin si warna ke cube ini kita tinggal drag and drop aja. Cube 1 berarti warna 1 ini bakal di sini. Nah, setelah itu di cube 1 kita masukin scriptnya. Setelah kita masukkan scriptnya, untuk targetnya itu kita drag si cube 2 karena yang kita mau itu kalau misal kita klik button ya, cube 2 bakal gabung ke cube 1. Nah, ini set as file-nya jangan lupa dicentang. Setelah itu jika ingin scriptnya bekerja dengan baik, maka kita tambah button buat ngekliknya.
Setelah itu di button di bagian on click kita tambahkan cube 1 karena yang kita mau itu jika kita ngeklik buttonnya maka si cube 2 masuk ke cube 1. Function instantiation prefix itu invoke instantiation. Oke. Coba kita cek. Ini udah ke duplikat. Oke, sekarang lanjut ke collision. Oke, sekarang lanjut ke collision. Di sini saya pakai collision 2D normal. Di sini script sysupnya udah saya masukin. Nah, fungsi dari script ini itu jika objek 1 mengenai objek 2 maka akan terjadi apa gitu. Nah, di sini pakai 2D object. Kita pakai square buat si tanahnya. Tanahnya kita ganti warnanya. Nah, di tanah ini kita tambahin box collider 2D. Nah, di tanah ini juga kita masukin script collision 2D normal. Nah, untuk objek keduanya itu saya menggunakan triangle. Nah, di triangle juga pakai box collider 2 sama rigid body 2. Rigid body 2D. Maaf. Nah, terus kita tambahin tag-nya. Tag-nya Nah, di tanah juga kita kasih tag yang tadi, oke. Nah, terus jadi jika si triangle ini menyentuh tanahnya, maka akan hilang. Ada benda yang akan hilang. Kita pakai circle. Nah, karena mau si ininya hilang, si circle-nya hilang, maka di sini collision setting kita masukin circle. Game object set active. Tag-nya udah diganti jadi objek. Coba kita print.
Nah, jadi seperti itu. Kalau misal si triangle-nya nyentuh tanah, maka circle-nya hilang. Nah, di sini condition ini saya memakai dua script, yaitu calculation boolean dan condition boolean. Kenapa saya pakai dua script? Karena jika hanya memakai condition script maka akan error. Jadi harus dibarengi dengan script calculation. Calculation fungsinya adalah menyimpan nilai, sedangkan condition itu fungsinya memeriksa nilai yang dimiliki oleh calculation. Nah, di sini kita buat button untuk level 1, level 2, reset, dan save. Yang pertama itu level 1 kita buat. Ini kita rapikan dulu, kita sesuaikan. Setelah itu kita duplikat untuk button level 2. Di sini kita rename juga. Untuk text legacy-nya kita ubah juga untuk level 1. Begitu juga dengan level 2. Nah, cara kerja condition ini sama kayak game, yaitu save data. Jika kita ingin nge-save data game, maka pada saat di play, maka game akan lanjut ke poin terakhir. Jadi level selanjutnya akan terbuka dan datanya akan tersimpan. Ini kita buat button save untuk men-save datanya. Kita juga ubah namanya, legacy-nya. Nah, kita duplikat untuk buat button satu lagi, yaitu button reset. Ini reset level. Text legacy juga kita ubah jadi reset level. Nah, button reset ini kita buat untuk melihat apakah script ini berhasil atau tidak. Nah, kita ini memiliki dua kondisi, yang dimana kita mereset datanya, membuka level 2, dan juga save data. Untuk reset juga akan menghilangkan data dan juga akan tersimpan. Untuk menghilangkan level 2 dan data juga akan tersimpan. Setelah rapi kita create empty untuk memasukkan boolean, script boolean, dan script condition. Nah, untuk script condition kita masukkan, kita add komponen. Begitu juga yang di button, kita masukkan yang button. Setelah itu kita tambahkan image untuk menutupi level 2-nya. Kita kasih warna merah. Nah,
itu kita sesuaikan untuk menutupi button level 2. Nah, untuk current value-nya kita drag si boolean dan set dan activation. Nah, untuk di save ini kita on click-nya kita masukkan kita drag boolean. Yang kedua juga kita drag booleannya. Nah, yang ini itu load data. Untuk yang di reset level juga sama, kita drag booleannya. Ini set active current value. Di condition juga sama, kita drag si boolean dan load data. Booleannya kita drag ke event setting yang ada di boolean. Setelah itu kita play. Nah, jika kita mengklik level 1 itu kita bisa, cuman untuk level 2 nggak bisa karena tertutup, maka harus di-save. Baik, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.